Diwarnai hujan ringan, warga terdampak banjir di Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat, memilih kembali mengungsi. Dengan membawa harta benda yang tersisa, warga memilih mengungsi ke rumah saudara. Beginilah kondisi Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat, pasca diterjang banjir bandang. Sempat kembali pulang untuk membersihkan rumah dari material lumpur sisa banjir, kini warga kembali khawatir karena hujan ringan yang kembali terjadi. Dihantui trauma akan datangnya banjir bandang susulan, warga pun memilih kembali mengungsi dengan membawa perlengkapan seadanya. Kami ngungsi di muka adik, ada rumah di Sinan tu, tapi kami tidur lalu, ya anak Sinan kami dek. Rumah ibu sendiri gimana? Rumah nak ada bisa ditunggu lalu di balai. Rusak berat? Nak bisa ditunggu rumah awak tu lalu, bawa kalau ada keluar apa tu lalu kasih itu tu awak keluar tu le mesti le anak tak kau jali air patang do di. Trauma ya? Trauma kau nak mati induk dan jadi. Nak awak main bau sinan nah. Lah di antara para kau kemko air kau tampak di mombak kacang le di. Tak kau pada mengerti yo kemaha. Pak kamko tu mengapo le ya. Sebelumnya, evakuasi korban banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Evakuasi dilakukan Polri yang mengerahkan 71 personil SAR Brimob dan terbagi dalam 5 tim ke sejumlah titik terdampak untuk melakukan penyelamatan warga. Sebanyak 5 tim SAR Brimob diterjunkan ke sejumlah lokasi terdampak yaitu Kuranji, tepatnya di Kampung Lapau Munggu Guo, Air Pacah, Tunggul Hitam, dan perumahan Villa Bukit Gading 3 Sungai Sapi. Polri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta segera melaporkan jika terdapat warga yang membutuhkan pertolongan. Sebelumnya banjir menerjang permukiman warga di Kota Padang, Sumatera Barat. Banjir juga membuat akses jalan di jalur bypass Padang terputus. Berdasarkan data BPBD Padang, banjir terjadi di sejumlah titik yang tersebar di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pau, dan Kecamatan Koto Tangah. Warga mulai mengungsi dan dievakuasi. Selain merendam permukiman, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan hingga ketinggian 1 meter dan memutus akses jalur bypass Air Pacah Padang. Sementara kondisi ini belum ini Pak, karena air di sini terlalu tinggi. Jadi untuk tempat pembuangannya ini gimana yang indah di situ di apa dah? Kalau lalu lintas gimana Pak? Untuk sementara lalu lintas ini Pak, macet Pak. Nanti bisa kita atur sama warga Pak. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Rio, bagaimana kondisi warga pasca banjir bandang yang menerjang kemarin? Ya, Reza dan juga saudara, untuk banjir bandang yang menerjang kemarin itu dari data BPBD Kota Padang itu ada perluasan daerah yang terdampak. Dari sebelumnya data ada 3 kecamatan, sekarang ada 4 kecamatan, di mana titik terparah itu ada di 15 titik. Dan untuk kawasan yang terdampak pada sampai siang ini memang airnya sudah surut. Ada beberapa kawasan yang masih tergenang seperti di kawasan Lapau Munggu. Ini adalah kawasan hulu, pusat awal di mana banjir bandang itu terjadi. Sampai saat ini memang masih menggenangi kawasan pemukiman warga karena ada perpindahan ada jalur sungai yang biasanya jalur sungai berada di belakang kawasan pemukiman sekarang beralih ke depan. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran warga di Lapau Munggu. Tadi seperti yang saya diberitakan awal, tadi pagi Kota Padang diwarnai hujan ringan. Ini membuat warga kembali cemas dan takut sehingga mereka memilih untuk kembali mengungsi ke rumah sanak saudara. Demikian, Reza. Ya, ketika banyak warga yang trauma begitu ya, akhirnya hujan sedikit memilih untuk mengungsi di rumah kerabat dan juga saudara. Ketika warga mengungsi ini, apa yang memang mereka butuhkan hingga kini, Rio? Ya, untuk kawasan terdampak yang sangat dibutuhkan saat ini adalah kebutuhan bantuan tenaga untuk pembersihan kawasan material-material sisa banjir. Karena di Lapau Munggu sendiri, itu ketebalan lumpur bisa mencapai 50 cm yang memasuki rumah warga. Dan ada beberapa titik, ada rumah yang paling di ujung itu mengalami rusak berat di bagian belakang. Dan tidak hanya pembersihan ini, warga juga menginginkan solusi yang jangka panjang seperti adanya pembentukan dam di bagian depan, bagian atas hulu sungai agar aliran sungai ini kembali
kealiran sebelumnya yang berada di kawasan belakang pemukiman warga. Demikian, Reza. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas, Rio. Kita lihat berita lainnya, Saudara. Tim SAR